Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat ID Islamic. Perkenalkan saya Wildan di sini dan saya Dery. Sini kita kembali lagi di podcast ID Islamic Investaria. Nah, podcast ini adalah program inisiatif baru kami, di mana di podcast ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Kang Dery ya, terkait investasi syariah dan pasar modal syariah gitu. Nah, sekarang kayaknya kita sudah memasuki akhir-akhir tahun nih, Kang Dery. Iya. Makanya pakaian kita santai. Kita santai ya. Kang Dery kalau akhir tahun ini biasa kemana, Kang Dery? Ya. Plannya apa gitu? Karena gue udah tua, udah banyak resolusi yang gue lakukan gitu ya. Nah, gue justru mau nanya sama lo, kira-kira lo punya resolusi yang berkaitan sama keuangan nggak? Karena ini penting banget, setiap tahun tuh pasti ada. Kalau akhir tahun itu, kalau resolusi belum, tapi kalau plan jalan-jalannya ada. Kenapa mesti jalan-jalan yang di planning? Karena kita cenderung untuk suka jalan-jalan spending gitu, Kang Dery. Aku punya semacam kelemahan ya. Kalau akhir tahun tuh pikirannya belanja terus, jalan-jalan terus, tapi kadang nggak tahu nih tahun depan mau nabung berapa, kayaknya belum kebayang nih. Normal nih buat Gen Z ya, kalau misalnya mau nyiapin buat tahun baru, pasti teman-teman harus punya dulu targetnya apa, walaupun kejadiannya juga belum tentu gitu ya. Biasanya resolusi tahun baru depan baru kejadian gitu ya. Nah, sebenarnya di podcast kali ini kita menyediakan dua bangku kosong gitu ya. Ini bukan makhluk astral ya teman-teman, memang belum kita panggil. Nah, yang tadi teman-teman udah mau ngobrolin soal tahun baru, kita akan datengin 2 narasumber, cewek cowok biar imbang, biar nggak goyang. Nah, yang akan kita panggil pertama kali harusnya cowok dulu kali ya, biar yang menggelegar tuh belakangan gitu ya. Nah, yang cowok yang akan kita panggil ini keren banget gitu ya. Dari awal ini sebenarnya dia datang dari program baru yang kita lakukan. Pernah dengar Invest Troopers nggak? Nah, yang pengumuman di Surabaya kemarin. Nah, ya kita datengin pemenangnya dan teman-teman pasti udah tahu dan sebagian mungkin udah pada kenal. Lebih kenal dia daripada kita sebenarnya. Kita nggak terkenal. Nah, kalau misalnya narasumber kita, insya Allah teman-teman juga pasti bakal penasaran kira-kira dia mau cerita apa soal resolusi dia di tahun baru. Kan dia menang sebagai Invest Troopers terbaik gitu ya. Kita juga bisa belajar bareng-bareng sama dia dan kita bisa tanya-tanya sama dia gitu ya. Siapa Langsung panggil. Oke, boleh. Fire, silakan masuk. Kayaknya bagus. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Langsung kelihatan ya Invest Troopers ya, ada seragam official ya. Wih. Bangga mas. Bangga. Wah, Mas Hoir. Ini bajunya Invest Troopers ini. Iya mas, ini logonya. Jadi setiap Invest Troopers nanti kalau ada acara keliling-keliling gitu pakai baju ini. Iya mas, jadi memang kan ini jadi suatu kebanggaan kita nih ya, jadi ciri khas kita. Jadi kita nih kalau misalnya udah ada keliling nih, misalnya ada ngisi-ngisi teman-teman gitu, ada ngajakin diskusi, nah kita pakai ini. Jadi biar bisa mereka tahu, wah ini ada Invest Troopers, ini kita. Jadi kita memperkenalkan brand kita dari ID Islamic. Jadi suatu kebanggaan sih mas. Oke. Kan kita tahu ya kalau misalnya Invest Troopers itu adalah pengembangan dari konsep duta pasar modal syariah gitu. Jadi kita pakai nama Invest Troopers biar secara branding lebih enak, lebih gampang diomongin juga sebenarnya gitu ya. Lebih pendek. Kalau duta pasar modal syariah panjang. Nah, Khoir ini sebenarnya menjadi Invest Troopers terbaik karena memang berdasarkan ukuran dari banyaknya orang yang ikut serta dapat influence nih dari Khoir untuk menjadi seorang investor syariah gitu ya. Nah, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol banyak sama Khoir dan kita akan explore lebih banyak mengenai pendapatnya tentang bagaimana merencanakan keuangan bagi generasi Z gitu ya. Gue sebenarnya ikut belajar juga walaupun udah tua ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ada satu bangku yang masih kosong. Nah, ini bukan bangku sih sebenarnya. Ini ada sebenarnya tempat yang masih kosong gitu ya. Kalau bangku kosong kan kayak film hantu-hantu zaman dulu gitu ya. Ini akan kita datangkan bintang tamu yang sensasional. Kenapa sensasional? Karena memang orang mungkin jadi bertanya-tanya, ID Islamic kok datengin bintang tamu ini? Oh, bintang tamu ini karena spesial gitu ya. Karena memang bukan muslim gitu ya. Ini untuk menghapus stigma orang-orang bahwa investasi syariah hanya untuk muslim itu salah.
stigma itu tidak tepat karena siapapun boleh ngomongin investasi syariah. Dan yang akan kita hadirkan dari investor saham pemula. Gitu. Silakan Mas Wildan bocorkan namanya. Oke, kita bocorkan namanya. Inilah dia, Kak Cila dari investor saham pemula. Hai. Dulu dong. Oke. Nah, alhamdulillah. Ketemu Cila pertama kali sebenarnya pas di Bandung. Pas di Bandung, acara Bandung Syariah Investor City. Oh, gitu. Kita pengen sharing dan pengen dapetin pengalamannya Cila sebagai investor, gitu. Dan ternyata mau, gitu ya, sharing ke teman-teman calon investor syariah. Kenapa mereka harus berinvestasi? Dan untungnya nggak nanya, gitu ya. Karena memang setiap kali saya ikutan edukasi pasar modal syariah, gitu ya, itu ada aja teman-teman yang non muslim bilang karena pengen ikut, Bang saya pengen ikut gitu ya, tapi nggak mau login. Sebenarnya teman-teman ini akan menghapus stigma teman-teman bahwa sebenarnya investasi syariah itu buat siapa aja, boleh kok. Gitu kan kita ngomongin duit sebenarnya. Betul. Apapun yang menguntungkan kita kejar Yes. gitu ya. Jadi itu jadi semboyan kita. Kalau misalnya kita ngomongin soal pasar modal, kita pasti ngomongin soal bisnis gitu ya. Nah, mau tanya-tanya sama Cila pertama kali, kira-kira Cila kesibukannya saat ini apa dan gimana sebagai investor? Oke, kesibukannya saat ini aku MC, Master of Ceremony, host juga di beberapa kegiatan. Dan sebagai investor tentunya karena bukan professional trader gitu ya, jadi ya beli kadang, terus ya udah jangan dibuka-buka lagi, terus bukanya beberapa minggu kemudian gitu. Investor. Nah kalau misalnya tadi kan sebenarnya kadang-kadang seminggu sekali. Nah kalau nanya sama Hoir nih, kira-kira buka online trading berapa kali dalam sehari? Oke Pak, kalau saya sih lebih sering mantau Pak. Setiap hari saya membuka trading. Cuman kalau untuk membeli saya sebulan sekali Pak. Jadi kan mesti kan uang bulanan saya gitu. Karena masih kuliah nih, belum punya pemasukan. Bagus ya, uangnya bulanan berarti sebenarnya orang tua tuh sudah mendidik gitu ya, supaya anaknya bisa mengatur uang bulanan gitu ya. Kalau harian kayak pekerja lepas gitu kan. Bayarnya per hari gitu kan. Ini udah bagus sih sebenarnya. Jadi setiap uang bulanan disisakan atau disisihkan ya? Disisahkan Pak. Jadi juga ada pasti juga ada pengeluaran. Nah, jadi ya kita belum tentu nih seberapa. Jadi lebih disisahkan sih uangnya. Tapi tetap ada per bulan. Dibajetin. Tapi belinya nanti kalau pas ada gitu. Ya pas ada. Tapi alhamdulillahnya selalu ada Pak. Selalu ada. Iya selalu ada. Oke. Alhamdulillah nih selalu ada aja ketemu yang mau dibeli gitu. Iya selalu ada uangnya juga. Ini bagus nih ceritanya. Karena itu emang udah terbiasa kira-kira dari kapan? Saya itu karena kan kenal dengan investasi syariah itu Pak baru 2 tahun ya Pak ya. Nah mungkin saya memulai habit baru itu baru setahun sih Pak. Kurang lebih setahun. Oke. Kalau Cila udah berapa lama? Kalau berinvestasi sahamnya itu dari 2018. Tapi kalau aku itu bukan akun syariah juga. Oh, jadi investor syariah. Sekarang. Sejak melepas diri. Ternyata gue membawa kebaikan. Amal jariah. Satu doang amal jariah. Amal jariah. Masuk surga ya. Amin ya Allah. Oke. Nah, Kang Diri, ngomong-ngomong soal tadi yang kita lagi ngomongin soal tahun baru. Terus tadi kita ngundang 2 orang ini. Tapi sebenarnya kita pengen tahu nih sebenarnya Kak Cila sama Mas Hoir nih udah punya resolusi keuangan belum sih tahun depan? Soalnya aku jujur sendiri belum punya gitu. Yang udah punya itu justru malah plan ngabisin uangnya tuh mau kemana aja gitu. Tapi kalau resolusi keuangan belum ada deh. Mungkin bisa dari Sama kayak diet biasanya. Kita mulai diet besok. Lama-lama besok tahun depan. tapi nggak ke sana. Itu mungkin dari Kak Cila dulu ya. Kak Cila dulu. Boleh cerita tentang resolusi keuangannya. Oke, kalau dari aku mungkin di tahap aku saat ini gitu ya Kak, karena dibilang Gen Z tapi berasanya tuh udah berumur gitu.
Nah, aku tuh bisa ngomong jadi 2 kali ya resolusinya. Pertama, resolusi jangka panjang. Jadi sejak terjun ke dunia keuangan dan khususnya pasar modal, kalau dulu nih ditanya, apa sih pengennya, goalsnya tuh apa sih, emang kerja buat apa gitu. Jawabannya cuma pengen kaya aja, tapi kayak kayanya tuh gak ada definisinya. Nah, makin kesini makin paham nih definisi kaya menurut dunia. Jadi udah gak ngawang-ngawang lagi kan. Ada yang namanya HNWI gitu kan, yang kekayaannya di atas $1 juta. Jadi sebenarnya kalau ngomongin resolusi jangka panjang, jujur resolusi aku menjadi bagian dari HNWI yang sangat tinggi itu nominalnya kan. Tapi kalau ngomongin resolusi jangka pendek atau tahun depan, itu aku lebih ke arah mau mengumpulkan dana untuk self development sih. Jadi nantinya self developmentnya bisa menghasilkan source income lainnya kayak gitu. Oke Cila, ini kan banyak ya, kira-kira apa aja tuh sertifikasi juga bagian self Development ya. Itu costly loh, mahal loh sebenarnya bayar. Tapi itu ngerasa itu investasi juga. Benar. Gitu kan? Nah kira-kira apa aja yang udah Cila dapat dari kan sekian lama perjalanan Cila sampai dari karirnya sampai sekarang, apa aja yang Cila dapat gitu dalam self development? Oke, karena aku lagi planning untuk mengambil sertifikasi lain juga, pengennya sih nanti bisa lebih aktif lagi di dunia pasar modal, tapi dengan lebih legit gitu kan. Jadi nanti kalau diundang lagi nih yang IDX Islamic gitu kan, kayak udah bisa jadi narasumber banget nih gitu. Kalau sekarang narasumber aja, belum banget gitu. Belum banget. Aja sama banget beda ya. Beda, biar kayak lebih mantap, lebih matang gitu kalau lagi ngomong sama semua orang. Oke. Jadi kalau Kak Cila punya resolusi keuangan jangka panjang sama jangka pendek ini aku juga baru tahu ternyata memang kalau buat resolusi keuangan harus ada 2 gitu ya, dan jangka panjang sama jangka pendek, dan harus spesifik ya. Benar. Harus tahu gitu spesifik apa gitu resolusi keuangan. Kadang aku juga sering dengar teman-teman itu punya resolusi keuangan pengen cepet kaya, pengen beli rumah, tapi nggak tahu nih rumahnya berapa nominalnya dan lain-lainnya gitu. Jadi memang harus spesifik ya kecil. Dan tadi yang resolusi jangka pendeknya lebih ke self development. Oke, nah kalau Mas Khoir gimana? Apakah punya juga resolusi jangka panjang, jangka pendek? Jangka menengah, Jangka menengah yang pembangunan. apa RJ? Oke Mas, kalau Khoir sendiri ya, insya Allah dan alhamdulillah sudah punya resolusi keuangan dan sudah Khoir terapkan juga dari tahun-tahun sebelumnya. Ini baru 2 tahun ya di saya terjun ke pasar modal. Dan jadi tahun yang kemarin juga alhamdulillah sudah saya gapai resolusi keuangannya ya, walaupun masih hal yang kecil gitu. Dan tahun ini saya ingin naik 1 step dari yang sebelumnya. Ini boleh di-spill Pak? Mas, boleh. Boleh. Kita buka aja ya. Kita di podcast ini buka. Oke. Kalau yang tahun yang kemarin tuh saya target nih Pak, punya target untuk bisa pulang ke kampung halaman. Nah, dari hasil saya berinvestasi, saya menabung di saham syariah. Alhamdulillah sudah tercapai. Nah, di tahun ini saya ingin naik 1 step lagi. Karena saya masih di dunia kuliah ya. Tadi kan Mbak Cila di dunia kerja, saya di dunia kuliah. Saya ingin membuat target untuk nanti saya wisuda. Nah, jadi saya ingin menghadirkan orang tua saya dari kampung ke Bandung. Saya kuliah di Bandung nih. Jadi menghadirkan dari saya ingin membiayain dari ongkosnya, pesawatnya, dari penginapannya, dan juga ajak mereka main-main lah untuk di Bandung gitu sih Mas. Seru sih Bandung. Ini mau nanya dulu, ini kampung halamannya di mana? Oke. Iya. Kebetulan saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Iya. Bukan Tambun. Tapi ada loh marganya tuh. Tambun. Apa? Marganya Tambun. Tambunan. Oh jadi Khoir itu asli dari Medan. Oh boleh di-spill nama panjangnya, biasa kan iya. pasti Marganya ada apa? panjangnya. Nama panjang saya Abdul Latif Khoir Damanik. Dia tuh yang khas. Iya. Tadi teman-teman pasti nggak ketahuan, Khoir orang mana gitu kan. Bener. Ternyata pas ketahuan nama panjangnya, jelas. Tadi punya resolusinya bagus banget. Datengin orang tua ke Bandung. Makanya punya motivasi nih. Bener. Gitu ya. Dari investasi dan dari ikut Investropers juga jangan-jangan itu kali pengen pulang. Pulang. Betul.